Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Masyarakat di Padang Lawas Utara galang dana untuk bantu Palestina. Cegah peningkatan COVID-19, Taman Marga Satwa Medan ditutup. Proses belajar mengajar tatap muka di Humbang Hasundutan dihentikan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah pemuda dan mahasiswa Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan aksi solidaritas penggalangan dana untuk Palestina di depan Masjid Raya Gunung Tua. Hasil penggalangan dana tersebut disalurkan melalui rekening salah satu aktivis kemanusiaan di Gaza setelah aksi solidaritas selesai dilakukan. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara bersama pemuda dan mahasiswa melakukan aksi solidaritas penggalangan dana untuk negara Palestina yang saat ini mengalami krisis kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di Gaza antara Palestina dengan Israel. Aksi solidaritas ini dilaksanakan selama 3 hari di 3 titik lokasi, di antaranya di depan Masjid Raya Gunung Tua, di Simpang Portibi, serta di Pasar Tradisional Gunung Tua. Dalam aksi ini terlihat sambutan hangat dari masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di Kabupaten Padang Lawas Utara, memberikan donasi atau bantuannya terhadap aksi solidaritas penggalangan dana kepada negara Palestina. Salah seorang koordinator aksi penggalangan dana mengatakan, pada hari pertama aksi solidaritas untuk Palestina ini terkumpul sebanyak Rp7.494.000 dan di hari kedua uang terkumpul sebanyak Rp4.838.000. Hari ini kita dari elemen mahasiswa pemuda masyarakat Kabupaten Utara bergabung untuk aksi solidaritas bantuan peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Untuk hari ini hari kedua melakukan aksi penggalangan dana dan besok insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Untuk mekanisme pengiriman Palestina, alhamdulillah kita sudah ada di sana. Saudara kita ataupun kawan kita, kerabat kita, salah satu aktivis kemanusiaan yang berada di Gaza, nanti kita akan kirimkan langsung melalui rekening ataupun melalui aksi cepat tanggap yang ada di Palestina. Hasil penggalangan dana ini nantinya akan disalurkan langsung melalui rekening salah satu aktivis kemanusiaan di Gaza setelah aksi solidaritas penggalangan dana untuk Palestina selesai. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, gugus tugas penanganan COVID-19 Pematang Siantar, Sumatera Utara melarang pelaksanaan aksi bela Palestina karena mengundang keramaian. Namun aksi tersebut tetap berlangsung setelah ada negosiasi yang dipantau oleh pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI. Aksi bela Palestina ini dilakukan di lapangan Haji Damali, Pematang Siantar, Jumat sore. Ratusan massa aksi dari berbagai lembaga dan masjid di Pematang Siantar, Simalungun berkumpul untuk menunjukkan solidaritas terhadap kejadian di negara Palestina. Namun, aksi ini mendapat larangan dari gugus tugas COVID-19 karena mengundang keramaian di ruang terbuka dan khawatir munculnya klaster baru. Terlebih seluruh kecamatan di kota Pematang Siantar telah zona merah. Karena massa yang telah berkumpul, koordinator aksi kemudian melakukan negosiasi dengan pihak kecamatan, TNI, dan Polri. Hasilnya, aksi tetap bisa dilanjutkan dengan waktu terbatas dan hanya agenda orasi singkat dan doa bersama. Ya, kita larang dan saya sudah sampaikan tegas tidak diperkenankan. Kita hanya minta untuk berdoa. Kita tidak mengatakan silakan, tapi bubar. Jadi kita tetap pada prinsip kita, penggalangan dana tidak boleh. Berangkat pada kasus positif Kota Pematang Siantar semakin meningkat. Seluruh kecamatan di Kota Pematang Siantar sudah merah. Sementara itu, koordinator aksi menghormati adanya pelarangan dari gugus tugas dan hanya melakukan orasi singkat dan doa. Penggalangan donasi dengan turun di jalan dilarang, namun hanya dilakukan di internal masa aksi saja. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kami di Kota Pematang Siantar ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan harapan bahwa kita di Kota Pematang Siantar
tidak diam saja, tapi juga ikut peduli terhadap penderitaan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi, tim dari gugus depan Kota Pematang Siantar, yang memang tadi di titik terakhir kita tidak dapatkan izin dan kita hormati itu, karena itulah bagian dari demokrasi kita di negara ini. Tapi karena memang masa kita sudah berjalan kemari, sehingga akhirnya kita duduk berdiri sebentar saja kemari, kemudian mengumpulkan donasi dan untuk kemudian kembali ke rumah masing-masing dengan damai. Rencananya donasi yang akan diperoleh itu akan disumbangkan kemana, Pak? Nanti kita akan sumbangkan langsung ke Palestina lewat sahabat-sahabat kita di Darut Tauhid Peduli. Bentuk aksi serupa tidak akan dilakukan kembali, tetapi penggalangan donasi dilakukan secara langsung melalui masjid ke masjid. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada Palestina melalui Darut Tauhid Peduli. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satu unit mobil ambulans yang membawa jenazah pria tanpa identitas yang ditemukan mengapung di muara aliran sungai mogok di jalan. Kurangnya personil dan mayat yang membusuk membuat pembawa jenazah kewalahan. Beginilah mobil ambulans diduga milik Puskesmas Desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Mobil ini mogok lantaran mengalami kerusakan pecah selang radiator, sehingga pembawa jenazah pun berjibaku untuk memindahkan jenazah ke ambulans lainnya. Namun kurangnya personil dan kondisi jenazah yang telah membusuk membuat pembawa jenazah kewalahan untuk memindahkan ke ambulans lainnya. Mereka membawa jenazah tanpa identitas yang belum ditemukan mengapung di muara aliran sungai Desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Batubara. Bagi siapa saja yang merasa kehilangan sanak saudaranya, agar segera melaporkan ke Polsek atau Polres Batubara. Mobilnya kenapa ini, Pak? Ini mobilnya, Pak. Kebetulan kami mengantar temuan dari Desa Kuala Indah, sosok manusia yang sudah jadi mayat terapung di sungai. Jadi kami dari pemerintahan Desa Kuala Indah mengambil inisiatif untuk mengantarkan ke rumah sakit Kabupaten Batubara atas instruksi dari Bapak Kapolsek dan jajarannya. Terus ini mobilnya kenapa ini, Pak? Kebetulan di perjalanan mobilnya terjadi sedikit musibah, selang radiatornya pecah sehingga mogok di tengah jalan. Pak, sudah diketahui belum ini mayat warga mana, Pak? Sampai saat ini kami belum tahu dari mana, tapi sudah kami informasikan kepada seluruh masyarakat Batubara. Seandainya kalau ada kehilangan warganya atau keluarga, silakan melapor ke Kapolsek Indrapura. Jenazah diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara setelah ambulans yang mogok ditarik menggunakan tali tambang dengan ambulans milik RSUD Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, destinasi wisata Taman Marga Satwa Medan di Jalan Bunga Rampe, Kecamatan Medan Tuntungan ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan untuk mendukung dan mentaati surat edaran Wali Kota Medan tentang pengendalian penyebaran COVID-19 mulai tanggal 18 hingga 31 Mei 2021. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari masih bertambah, demikian juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini membuat pengelola Taman Marga Satwa Medan atau Medan Zoo memberlakukan penutupan untuk sementara waktu mulai tanggal 18 hingga 31 Mei 2021 mendatang. Penutupan itu sesuai surat edaran Wali Kota Medan tentang pengendalian penyebaran COVID-19. Manajer Medan Zoo Henry Pangestu Samosir mengatakan, sebelum diberlakukan penutupan, jumlah kunjungan wisatawan di Taman Marga Satwa tersebut mulai mengalami penurunan. Hingga Senin kemarin hanya 500 orang yang berkunjung. Diungkapkannya salah satu prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan pihaknya adalah penyemprotan cairan disinfektan di kandang satwa dilakukan 3 hari sekali. Serta di pintu masuk juga disediakan hand sanitizer atau tempat pencuci tangan. Pihak Kebun Binatang Medan juga mengaku selama penutupan sementara waktu ini tidak mempengaruhi kebutuhan pangan ratusan satwa. Ya, sesuai dengan perintah Pak Wali Kota,
Jadi edarannya makanya kami disuruh tutup melalui Dinas Pariwisata untuk menjaga perkembangan dari COVID-19. Maka kami disuruh tutup sementara dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Bang, ini kan tutup Bang, tentunya kan pasti persediaan makanan Sarwat sendiri kan terganggu dan juga kebutuhan operasional lainnya Bang. Antisipasinya seperti apa Bang? Ya memang agak sedikit terganggu, tapi Medan Zoo di bawah termasuk unit kerja dari PD Pembangunan, mungkin solusinya mungkin dari subsidi silang dari beberapa unit kerja dari PD Pembangunan. Sehingga mungkin dari unit yang surplus mungkin subsidi ke Medan Zoo untuk operasional Medan Zoo. Hendri berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga operasional Medan Zoo dapat kembali seperti sedia kala. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Polda Sumatera Utara mengungkap penjualan ilegal vaksin COVID-19 milik Dinas Kesehatan Sumatera Utara kepada kelompok masyarakat yang seharusnya belum menerima vaksin dengan biaya penyuntikan per orang sebesar Rp250.000. Polda Sumatera Utara mengungkap kasus jual beli vaksin COVID-19 milik Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang diperuntukkan bagi pelayanan publik dan narapidana Lapas Tanjung Gusta. Vaksin Sinovac ini dijual kepada kelompok masyarakat yang seharusnya belum menerima vaksin tersebut dengan biaya penyuntikan per orang sebesar Rp250.000. Pengungkapan kasus jual beli vaksin COVID-19 berawal dari informasi tentang adanya jual beli vaksin Sinovac kepada masyarakat umum yang belum mendapat giliran untuk disuntik vaksin. Setelah mendapatkan informasi, Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dan menemukan adanya kegiatan vaksin di sebuah perumahan. Setelah melakukan pengembangan kasus, Polda Sumatera Utara mengamankan 4 orang tersangka diantaranya 2 orang dokter beserta seorang staf Kemenkumham dan seorang agen properti karena terbukti menjual vaksin COVID-19 secara ilegal. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Panca Putra Simanjuntak dalam konferensi pers menjelaskan total jumlah orang yang divaksin selama 15 kali pelaksanaan vaksinasi yang tidak sesuai peruntukan dilakukan pada periode April sampai Mei 2021 sebanyak 1.085 orang dengan nilai suap Rp238 juta. 3 tersangka penerima suap yaitu 2 orang dokter berinisial IW dan KS, di mana IW merupakan ASN yang bertugas sebagai dokter di Rutan Tanjung Gusta Medan, dan KS merupakan ASN yang bertugas sebagai dokter di Dinas Kesehatan Sumatera Utara, sedangkan SH merupakan ASN di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Sementara tersangka SW merupakan agen properti yang melakukan suap dengan membantu menyediakan vaksin yang dijual secara ilegal tersebut. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti 13 botol vaksin Sinovac, di mana 4 botol sudah kosong dan sisanya petugas amankan untuk menjaga kualitas agar dapat digunakan kembali kepada masyarakat yang berhak. Jual beli vaksin itu dilakukan dengan cara memberikan imbalan tertentu kepada seseorang, dan setelah diberikan imbalan berupa uang, maka dilakukan proses vaksin kepada masyarakat yang seharusnya dia belum berhak untuk menerima. Maka berdasarkan laporan informasi tersebut, kita Polda Sumatera Utara, khususnya jajaran Reserse Kriminal Umum dan Khusus, secara terpadu melakukan penyelidikan terhadap informasi ini. Dan benar, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, bertempat di sebuah kawasan perumahan di Kota Medan, tim menemukan adanya kegiatan vaksinasi di sana yang dilakukan kepada masyarakat di kawasan perumahan tersebut, ya, oleh beberapa orang, 2 tenaga vaksinator, dan dikoordinir oleh 1 orang selaku yang mengumpulkan masyarakat. Dari hasil temuan tersebut, kita menemukan bahwa benar terjadi kegiatan pemberian atau vaksinasi kepada masyarakat tersebut. Untuk keempat tersangka dikenakan pasal suap dan korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evadena TV. Semuanya bahwa saat ini penyidik masih terus bekerja. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 4 tersangka kasus penyelewengan distribusi vaksin COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Tersangka teridentifikasi dalam praktek penyalahgunaan vaksin. 2 tersangka berprofesi sebagai dokter, kemudian aparatur sipil negara, dan 1 tersangka lainnya sebagai makelar. Dalam keterangan pers yang digelar di Mapolda Sumut Jumat petang, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak menyebutkan keempat tersangka mulai beroperasi melakukan penyalahgunaan vaksinasi sejak bulan April. Tersangka SW merupakan perekrut calon peserta vaksin, kemudian bekerja sama dengan Dr. IW yang bertugas di Rutan Tanjung Gusta. Jatah vaksin yang seharusnya diberikan kepada para petugas dan pekerja publik di lingkungan lapas dan rutan disalahgunakan untuk meraup keuntungan atau diperjualbelikan. Dalam kasus ini, Dr. IW juga bekerja sama dengan Dr. KS yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemprov Sumut sebagai penerima suap dari satu peserta vaksin dikenai biaya Rp250.000 per orang. Sejak melakukan penyelewengan vaksin, keuntungan yang diraup berjumlah kurang lebih Rp271 juta yang didapat dari 1.085 peserta vaksin. 240 juta menjadi jatah kedua Dr. IW dan KS, sementara 30 juta lebih diberikan kepada tersangka SW sebagai penghubung sekaligus kasir pembayaran. Sedangkan tersangka SH menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemprov Sumut dikenai pasal penggelapan karena tidak melakukan survei, observasi, serta pengajuan bagi calon penerima vaksin. Ironisnya, para peserta sasaran penyalahgunaan vaksinasi tidak hanya warga perumahan di Medan. Tercatat para tersangka juga terbang ke Jakarta pada 5 Mei 2021 lalu untuk melakukan vaksinasi ilegal di Komplek Perumahan Puri Delta Mas Jakarta. Tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana yang seharusnya. Karena dari hasil pemeriksaan kita ternyata IW tidak mengajukan surat, hanya beberapa kali mengajukan surat permintaan vaksin, tetapi dalam beberapa kali berikutnya tidak dengan surat. Sehingga vaksin itu langsung diberikan oleh SH kepada saudara IW. Kepada saudara SH kita kenakan pasal 372 dan 374 KUHP dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan kita naikkan statusnya apabila cukup bukti untuk diterapkan pasal tindak pidana korupsi. Polisi masih terus mendalami kasus ini dan tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evadena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah berjalan hampir sepekan, proses belajar mengajar dengan metode tatap muka terbatas atau luar jaringan di Kabupaten Humbang Hasundutan akhirnya dihentikan. Hal itu dilakukan guna menghindari klaster baru penularan COVID-19 di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan akhirnya memberhentikan proses belajar mengajar metode tatap muka langsung terbatas pada tingkat SD dan SMP setelah menuai kritik dari masyarakat. Salah satu sekolah yang sempat memberlakukan sistem belajar luring terbatas tersebut adalah SMP Negeri 1 Polong. Namun karena berdasarkan surat edaran yang mereka terima, pihak sekolah menegaskan bahwa proses belajar mengajar sistem luring diubah menjadi sistem belajar daring dan akan dilakukan mulai tanggal 22 Mei 2021. Pihak sekolah mengatakan sistem belajar luring terbatas lebih efektif dalam hal penyampaian materi kepada anak didik mereka. Berdasarkan penetapan sistem daring selama ini, guru menilai siswa tidak mampu menyerap materi pelajaran meskipun hingga 50%. Selain itu, sebagian orang tua siswa masih ada yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan anak. Hingga saat proses belajar online, anak justru diminta membantu bekerja ke ladang. Dengan dihentikannya sistem belajar luring ini, pihak sekolah pun berharap agar siswa dan orang tua tetap berkolaborasi dengan tenaga pendidik supaya pendidikan untuk para siswa tidak terbengkalai.
Itu surat edaran melalui Ibu Kepala Sekolah sudah men-share ke grup SMP Negeri 1 Pulung. Itu nomor 1180 tahun 2021. Dan seiring dengan itu, Ibu Kepala Sekolah sudah membuat perintah kepada kami sebagai guru yang ada di SMP Negeri 1 Pulung bahwa pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan sampai hari ini, dan kami akan mengumumkan kepada siswa yang datang hari ini bahwa pembelajaran tatap muka mulai besok ditiadakan kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang belum begitu mengizinkan untuk tatap muka di SMP Negeri 1 Pulung, Pak. Kalau tatap muka secara langsung atau luring, kita lebih baik dan lebih konsisten melihat siswa kita, keberadaan siswa kita. Karena melalui daring, siswa kita tidak tahu bagaimana. Kalau dikatakan hadir dalam, kita membuat daftar hadirnya, mereka membuat daftar hadirnya, tetapi kita tidak tahu situasi mereka di mana. Jadi situasi sekarang, kami sebenarnya, para guru, menginginkan situasi tatap muka. Tetapi karena mengingat situasi pandemi yang mendunia, kami sebagai guru akan mengikuti perintah dari pemerintah kami secara Kabupaten Humas Sundutan. Untuk mendukung mengikuti proses pembelajaran secara daring, orang tua pun diharapkan menyisihkan waktu untuk mendampingi anak-anak mereka. Rahmat Tinton melaporkan untuk Evarina TV. Cegah COVID-19 dari warga negara asing, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kota Tanjung Balai Asahan dan diikuti staf imigrasi dan para pegawai imigrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan imigrasi khususnya terhadap warga negara asing yang akan masuk ke Sumatera Utara terlaksana dengan baik dan telah sesuai standar, sehingga pencegahan COVID-19 melalui pintu masuk bisa terkontrol di Sumatera Utara. Kelas 2 imigrasi ya Tanjung Balai pada hari ini adalah satu, untuk kita melihat proses pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah pengurusan paspor. Yang kedua, pengawasan dari orang asing. Yang ketiga, ini bagian dari upaya kita untuk melihat orang asing masuk ke negara Indonesia, khususnya dari pintu Tanjung Balai. Karena kita dalam kondisi pandemi ini, kita ingin orang-orang masuk asing itu semua terkontrol, jangan sampai Sumut menjadi transmitter COVID-19. Nah, kita berharap dengan adanya semua pihak yang ada di Tanjung Balai ini menjadi bersinergi untuk bersama-sama dengan kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi A untuk kita bersama-sama menekan laju dari COVID di Sumatera Utara. Tanya jelas karena COVID, orang asing jelas mereka ingin tahu apakah ada yang dari warga negara India yang masuk. Kita sudah jelaskan dalam presentasi bahwa pelabuhan kita tutup untuk keluar masuk penumpang. Itu cukup sedikit ya, Pak. Berapa? 72 orang aja, dan itu ada di 5 kabupaten, 1 kota. Jadi bukan menumpuk di satu wilayah aja. Jadi tersebar, itu ada sekitar 70-an orang lah. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pemerintah memutus mata rantai COVID-19, Imigrasi kelas 2 Tanjung Balai meningkatkan pengawasan masuk atau keluarnya warga asing di wilayah kerja imigrasi. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.